Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir akan berbagi tentang aplikasi robotik di dalam inspeksi kapal ya. Robotik dalam inspeksi kapal. Di dunia ini ada namanya assistant atau sistem yang membantu pelaksanaan inspeksi kapal. Namanya MINOAS ya, MINOAS atau Marine Inspection Robot Assistant System ya. Inspeksi ini sangat bagus sekali ya, karena kapal-kapal yang diinspeksi dengan menggunakan sarana inspeksi dengan menggunakan robot ini itu bisa hasilnya sangat akurat dan sangat detail sekali. Kalau manusia memeriksa itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Aslinya kalau kapal mempunyai 12 tangki, itu artinya satu hari itu dia harus hanya bisa menyelesaikan satu tangki, maka pemeriksaan tangki itu sebenarnya dilakukan membutuhkan waktu selama 12 hari atau dibilang 2 minggu kerja. Jadi artinya apa? Jadi ini ada suatu kegiatan rutin bagi seorang inspektor atau surveyor untuk memeriksa tangki kapal itu tidak bisa dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Sebagai contoh saja, inspeksi satu tangki itu menggunakan kalau dulu menggunakan ketinggian air ya, ketinggian air di tangki itu dikurangi setiap hari beberapa tangki, berapa meter level permukaan air laut atau air tawar. Maka itu semua dengan adanya teknologi MINOAS saat ini, maka tidak akan lagi dibutuhkan lagi. Yang kedua, bila kita selalu menggunakan peranca ya di dalam satu tangki itu pasti ada namanya scaffolding ya, scaffolding. Maka dengan adanya teknologi MINOAS ini, maka tidak akan terjadi lagi kita harus menyiapkan namanya scaffolding di dalam tangki. Demikian pula untuk daerah-daerah yang sulit seperti beam yang sulit dilihat atau diakses oleh manusia, maka sudah dipastikan ini akan memakan waktu yang lama bagi surveyor untuk membutuhkan penerangan, membutuhkan ya sumber daya yang lain sehingga memakan waktu yang lama dan ini safety-nya juga perlu diperhatikan. Nah, dengan menggunakan MINOAS ini maka kegiatan-kegiatan survei di dalam tangki maka itu bisa terbantu. Makanya disebut MINOAS, yaitu Marine Robotic Assistant System. Itu namanya MINOAS. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang MINOAS. Ya. Kawan-kawan semua, MINOAS, MINOAS, yaitu adalah suatu teknologi yang menggunakan robot. Ya, inspeksi tersebut menggunakan sarana robot. Robotnya seperti kendaraan kecil itu, mainan anak-anak, ada rodanya, ada sumbu-sumbunya, dan ada alat pengintai, misalnya ini plat, dia bisa diintai ya dengan menggunakan MINOAS ini. Saya mempunyai banyak catatan di dalam saya membaca proyek yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu sekarang sudah meninggalkan suatu pekerjaan yang berisiko
ya, yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan suatu pekerjaan yang reliable, yang handal, yang dikerjakan dengan robot. Jadi robot bukan berarti menggantikan tenaga manusia, tetapi robot itu mengeliminir keselamatan, risiko-risiko akan kecelakaan bagi manusia. Robot mengeliminir. Seperti robot mengeliminir pemadam kebakaran. Nah, namanya saja robot. Robot ini hanya pekerjaannya membantu, ya. Pekerjaannya itu hanya membantu surveyor atau membantu inspektor di dalam kesehariannya bekerja. Makanya alat itu ditaruh di dalam satu tangki dan menggunakan joystick, ya. Menggunakan joystick dia bisa menuju ke daerah-daerah yang sedang ditargetkan. Makanya disebut robot assistant. Ya, apa itu pembantu yang dalam bentuk robot. Ini dipakai di Jerman maupun di negara-negara Uni Eropa termasuk Inggris yang menerapkan hal tersebut. Dan inspeksi kapal yang internal tangki ini itu adalah inspeksi yang dikatakan di sini ini masih membutuhkan analisa, ya, dari hasil kamera yang disampaikan kepada operator itu harus diterjemahkan. Makanya ada seorang yang harus ahli menerjemahkan apa data yang diperoleh dari robot tersebut. Jadi karena inspeksi ini berbasis robot, inspeksi yang berbasis robot. Tidak saja di ruang-ruang tangki, ya, ruang-ruang tangki yang sulit dijangkau manusia, ya, mulai dari tangki jeruk buritan, di steren tube yang tidak bisa dimasukin oleh manusia, kemudian di kamar mesin, ya, tangki-tangki yang ada di kamar mesin, bahkan kamar mesin ini mudah kalau kamar mesinnya, kemudian tangki balas, ya, tangki balas atau tangki kargo, ruang-ruang muat itu yang besar-besar, terutama yang ketinggiannya sampai puluhan meter, sehingga kalau kita menggunakan perancah itu berbahaya, ya, menggunakan perancah berbahaya. Maka Minoas ini bisa membantu pekerjaan surveyor dan inspektor. Nah, ini bermanfaat bagi ruang-ruangan yang besar sekali. Kalau ruangan kecil mungkin kurang begitu efektif, ya, karena manusia atau surveyor, inspektor bisa memeriksa secara langsung, ya, kondisi yang langsung. Bahkan bisa langsung close up. Tapi kalau close up, apalagi close up survei, itu adalah yang dilaporkan, yang bisa dipegang tangan, itu adalah yang dilaporkan. Jadi dengan menggunakan Minoas ini yang bisa nempel di objeknya, maka itu bisa dilaporkan. Dan ini sudah disetujui oleh Germanische Lloyd maupun Lloyd Register, RINA, serta DNV, ya, kalau tidak salah. Asal muasal daripada teknologi ini, ya, asal muasalnya memang satu kegiatan surveyor, kegiatan inspektor, ya, kegiatan pihak-pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan, independent marine surveyor atau independent marine inspektor. Dan ini kegiatan yang rutin dan berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan sejak berdirinya Lloyd Register, itu pekerjaan ini sudah ada. Nah, karena ini pekerjaan yang berulang, maka Uni Eropa itu mendanai proyek terbentuknya alat ini, ya. Dan ini sekarang nggak tahu di Indonesia belum ada kalau tidak salah. Mungkin barangkali ada kawan-kawan yang sudah bisa mendapatkan alat robot ini, namanya Minoas. Nah, ini bisa dipakaikan oleh surveyor kelas maupun
marine inspector atau independent marine surveyor dan pihak-pihak terkait lainnya. Ya. Jadi ini didanai. Proyek ini proyek yang didanai oleh Uni Eropa. Dan ini bukan main-main. Ini negara, seluruh Uni Eropa itu yang negara bergabung menjadi satu, menyepakati satu teknologi robot yang bisa dipakaikan di kapal, di alat tersebut ya. Kemudian di dalam alat tersebut itu kan ada kamera. Kalau kita mempunyai kamera handphone itu kan resolusinya terbatas ya. Ini resolusinya cukup tinggi sekali dan bisa mengenal yang namanya pori ya. Pori-pori daripada plat itu bisa dideteksi ya. Pori-pori welding ya, hasil pengelasan itu bisa dideteksi ya, hasil pengelasan itu. Dia mempunyai resolusi tinggi ya, sensor dengan resolusi yang sangat tinggi. Sensor dalam bentuk misalnya ada gundukan dia bisa menghindari, karena ada sinar, dia mempunyai cahaya menyinari sesuatu tempat dan sinar tersebut menjadi feedback ke alat tersebut. Dan alat ini bisa merangkak horizontal ya. Di tangki itu ada tangki horizontal, kemudian ada girder, dan dia bisa naik ke girder. Bahkan dia bisa ke arah vertikal dan ke bawah lagi. Dia bisa overhead ya, bisa memeriksa overhead dan seluruh frame-frame bisa diperiksa sama dia. Seluruh sudut-sudut frame bisa diperiksa sama dia. Dia 3D sensor, bisa memeriksa. Bahkan di SCAD, bahkan yang di deck ya, deck itu kan antara double bottom sampai deck itu kan sangat tinggi sekali. Tidak perlu lagi menggunakan peranca. Alat ini sudah didesain seperti itu robotnya. Bisa merangkak, bisa memanjat. Kalau vertikal itu memanjat. Bahkan bisa terbang. Ya, kayak drone ya, menggunakan alat yang bisa terbang dan bisa menembakkan seluruh sudut-sudut ruangan di situ ya. Drone bisa terbang ya. Kawan-kawan semua, kapal itu pasti memiliki daerah-daerah yang sulit, seperti misalnya di kapal tanker ya, tidak bisa dimasukin manusia. Kalau ataupun bisa dimasukkan masa membutuhkan upaya yang sangat sulit sekali. Dengan menggunakan MinOS ini, itu sudah tidak perlu lagi merasa takut karena akses yang sesulit apapun bisa dimasuki oleh MinOS. Ya. Ini sangat penting karena dari saya baca di dalam artikelnya cukup bagus ya. Cukup bagus dan ini bisa diaplikasikan. Bisa juga kalau tadi adalah memantau dari jarak dekat. Bahkan dia juga bisa memantau dari jarak jauh ya. Dari berapa meter di ruangan itu dia bisa pantau. Jadi nanti operatornya bisa melakukan zoom ya kepada daerah itu. Bahkan dia dioperasikan dengan joystick dari luar kargo, luar tangki tersebut. Bahkan di luar anjungan, di anjungan juga bisa dilakukan kendali ya. Dia dilakukan pengoperasian dan pengawasannya dari jarak jauh. Jadi nanti ke depan yang namanya peranca-peranca di kapal sudah tidak lagi dibutuhkan. Scaffolding yang dimasukkan ke dalam tangki-tangki nanti setelah ini akan tidak lambat laun tidak dibutuhkan lagi. Proses inspeksi ya. Biasanya proses inspeksi itu dilakukan satu tangki sendiri ya. Kalau tadi saya katakan satu kapal aja untuk pemeriksaan tangki saja bisa lebih dari 12 hari. Ya, mungkin 2 minggu. Nah, ini bisa dilakukan secara paralel apalagi kalau
alatnya banyak ya. Alatnya banyak ya, dilakukan secara paralel dan bisa disetting dengan komputer. Jadi beberapa minuas ya kita setting menjadi satu dan dioperasikan secara bersama-sama, dioperasikan secara paralel ya, dioperasikan secara paralel. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena di dalam artikelnya itu minuas ini dilengkapi dengan sophisticated laser, optic laser ya. Dia dilengkapi dengan sophisticated optic laser. Dan yang penting menjadi catatan saya, ada 3 hal yang menjadi tujuan daripada dibuatnya satu proyek minuas yang didanai oleh Uni Eropa ini, yaitu 3 tujuan itu. Yang pertama, saya catat di situ, yaitu alat ini, robot ini bisa mengumpulkan data-data. Seluruh kapal itu bisa dikumpulkan data-datanya. Kemudian mengintegrasikan data-data itu semua dan dilengkapi dengan software untuk menganalisa data tersebut. Sehingga surveyor bisa membaca apa data yang diberikan dan apa output yang bisa disampaikan oleh pihak surveyor. Ini semua menjadi digitalisasi, robotik. Jadi robot akan mengubah sistem pemeriksaan kapal, ya, sistem pelayaran nanti akan diubah, waktunya akan lebih singkat. Ya, docking nanti akan lebih singkat, ya, docking akan lebih singkat, pemeriksaan kapal lebih singkat, dan ini mengubah peta bisnis pelayaran di dunia ke depan nantinya. Apa yang tujuan kedua? Setelah saya catat di situ, tujuan kedua adalah bahwa alat ini bisa merekam seluruh proses inspeksi. Ya, seluruh proses inspeksi itu bisa direkam sama alat ini seperti video. Jadi selama pemeriksaan itu dilakukan, maka itu bisa direkam dan disimpan di dalam suatu dokumen file tersendiri dan bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi kalau ada apa-apa sudah ketahuan di situ. Rekomendasi apa sudah ketahuan di situ. Dan tidak ada dusta di antara surveyor maupun pemeriksa ataupun semua pihak. Dan ini sangat penting. Dan catatan kami yang ketiga, yaitu alat ini bisa digunakan untuk mengakses bagian-bagian kapal yang sangat sulit. Demikian sharing singkat dari saya tentang aplikasi robotik di dalam inspeksi kapal, di mana bisa menyingkat waktu yang lebih singkat lagi, kemudian safety, menjaga keselamatan surveyor, inspektor, dan semua pihak. Dan yang terakhir, memang pertama biaya mahal, tapi kalau digunakan untuk banyak kapal, ya, maka ini akan menjadi murah sekali. Demikian, sekali lagi lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat